Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, kita menghirup udara yang segar, dan tentunya badan kita terasa sehat dan segar. Pagi ini kita akan membaca firman kembali, makan dan minum vitamin dulu. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Hingga pada saat ini, pagi ini ya Bapa, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat dan badan kami terasa segar. Bapa di sorga, ajar-ajari kami Bapa, supaya kami mengerti akan firman-Mu, supaya kami melakukan turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu saja. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pagi ini kita akan membaca kembali ya firman Tuhan di sini. Di video yang lalu itu tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah. Jadi ketika Yesus ada di daerah bait Allah itu, salah satu dari pemungut bea Allah itu mengatakan kepada Petrus, "Gurumu itu bayar 2 dirham enggak?" Kemudian Petrus bilang, "Iya bayar," katanya. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus ya, dia bilang, di sini ya aku baca, "Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jadi Tuhan mengajarkan supaya kita nggak jadi batu sandungan, ya udah bayar aja. Tetapi sebelumnya Tuhan menerangkan bahwasanya bea dan katanya di sini mendapatkan uang, ibaratnya itu harusnya dari orang asing karena mereka adalah rakyat yang ada di situ gitu ya. Tetapi kembali lagi Tuhan itu memang Tuhan yang benar-benar adil ya. Tuhan itu memang selalu menasehati dulu, tetapi dia di akhirnya selalu mengalah, seperti ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan kita menjadi batu sandungan seperti itu. Tetapi bukan jadi melanggar perintah, yang sono yang melanggar gitu loh. Yang sono harusnya ibaratnya orang-orang yang si bea itu harusnya yang tidak melakukan itu, karena kan udah jelas harusnya dari orang asing bukan dari rakyat setempat gitu loh. Tapi di sini malah mereka ditagih gitu. Tetapi itu pun sudah diterangkan Tuhan, ibaratnya dia jelasin dulu ini harus begini gini. Tetapi kalau mereka juga ibaratnya mendesak seperti itu, ya udah, ya apa sih yang nggak bisa Tuhan buat? Bahkan dia menyuruh si Petrus untuk mancing ikan, bukalah mulutnya. Bukalah mulut ikan itu, di dalamnya ada uangnya. Ibaratnya seperti di video yang lalu aku bilang kok mesti harus pakai ikan sih, tapi aku sepertinya aku mikir gini, untuk mendapatkan sesuatu juga kita kan harus bekerja juga. Si Simon harus pergi memancing dulu kan. Itu juga seperti kayak ada sesuatu pesan tersembunyi yang Tuhan ingin sampaikan ke kita, bahwasanya bukan kita tenang-tenang. Tuhan selalu memakai sesuatu yang ada, ibaratnya ada mediumnya, ada sesuatu, ada barangnya gitu, ada yang dikerjakan, baru dapat hasilnya. Jadi itu pesan tersembunyi yang aku kira-kira ingin sampaikan ke kalian, bahwasanya Tuhan nggak langsung ada uang gitu, langsung ada di tangan, enggak. Dia menyuruh Simon untuk memancing. Memancing itu kan artinya bekerja dia, karena Simon adalah seorang nelayan. Dan dengan cara itu Tuhan memberkati, ibaratnya ikan itu malah langsung di dalam mulutnya gitu. Makanya bagi kita yang mungkin di sana kalian bekerjanya gajinya masih kecil, nggak apa-apa, doa sama Tuhan, tekun bekerja ya. Jangan ada orang sifatnya dia maunya kerjanya sedikit tapi gajinya mau besar. Jadi harus kita juga sesuai gitu. Jangan kita minta sini tapi kita kemampuannya juga di sini kan, itu juga jadi pokoknya intinya kita harus saling sadar, saling introspeksi diri sendiri, kemampuannya di mana. Jadi jangan maksa gitu ya.
Nah, akhirnya itu mujizat lah ya. Bagaimana mungkin ikan bisa ada dan bagaimana mungkin Tuhan tahu ada ikan di situ kalau bukan Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kembali lagi, bukalah Alkitabmu, alami Tuhan itu, baca sendiri, berdoa pada Dia karena Dia adalah Tuhan yang bijaksana, Tuhan di atas segala Tuhan ya, maha. Jadi apapun mintalah kepadanya. Yang penting kita melakukan turut firman-Nya. Kita menjadi anaknya dulu. Jangan kita menjadi anak setan, tapi kita komplainnya ke Tuhan ya. Seperti di video-video lalu aku sudah jelaskan. Jadi sekarang kita akan membaca kembali. Di sini kitabnya ada di Matius, Markus juga, dan nanti aku akan baca per part juga, tapi nggak semuanya, hanya poin-poinnya, tapi yang di Matius ini aku akan baca semuanya ya. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi di sini diceritakan pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan mengambil, artinya kayak menggendong, memangku seorang anak kecil ya, dia tepatkan katanya di tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi sama seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi firman itu sudah mengatakan, artinya bukan jadi kita kekanak-kanakan ya. Jadi kadang orang mikirnya, oh kita harus jadi, bukan seperti itu maksudnya. Jadi bersifat seperti kanak-kanak, manja dan sebagainya. Bukan yang itu maksudnya. Tuhan mengatakan, karena sifat anak-anak itu, kalau kita mau lihat, sebentar dia kadang bertengkar ya, misalnya sama temennya, sama adiknya, sama kakaknya. Tetapi nanti sebentar lagi mereka akan berbaikan. Jadi nggak ada dendam di dalam hatinya. Tidak menyimpan sesuatu hal. Cuman kadang-kadang juga di sini kita harus juga jeli, karena kalau untuk perkembangan anak ya, kalau kalian bacalah di situ ya tentang jurnal-jurnal psikolog dan sebagainya, itu di dalam keluarga juga harus tetap kita bimbing juga anaknya, bukan jadi karena dia bertengkar biarkanlah anak-anak kecil kok gitu, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kalaupun mereka bertengkar, kita juga harus menasihati mereka, tetapi dalam arti sebenarnya itu dalam hati anak kecil itu tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dan kita harus sama seperti mereka. Jadi mereka juga artinya merendahkan diri ya, nggak ada seperti orang dewasa kan, kadang-kadang kita melihat si A, si B, kita ingin seperti dia, atau kita merasa terintimidasi, atau kita merasa cemburu ini dan itu dan sebagainya. Jadi di anak kecil itu ya, terlepas dari mungkin kalian akan ada, enggak kok ada anak kecil udah cemburuan, ada anak kecil udah egois dan sebagainya, itu ya makanya aku bilang tergantung dari perkembangan bagaimana orang tuanya juga mendidik. Tetapi di sini Tuhan tekankan artinya seperti murni itu anak kecil yang memang innocent gitu loh, yang nggak berdosa gitu, yang nggak tahu apa-apa gitu. Nah kalau anak itu sampai terjadi pun jadi pembohong, tukang marah-marah ya, spoil, manja dan sebagainya, itu berarti ada sesuatu hal yang dia tangkap dari pelajaran orang tuanya, baik dari temannya atau siapapun, pasti ada. Karena nggak mungkin anak itu langsung tahu sendiri dia jadi egois, jadi langsung tahu dia. Pasti dia akan lihat mungkin dari orang tuanya beretika, berperilaku, jadi mungkin orang tuanya juga tukang bohong, mungkin orang tuanya juga suka bertengkar, mungkin orang tuanya juga tukang gosip sana-sini dan sebagainya. Jadi anaknya pun terikut-ikut. Bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi di sini orang tua bukan hanya mendidik kasih makan doang gitu loh ya, yang penting makan, lapar dia kasih makan, tetapi juga di tangan kalian anak itu melihat sesuatu hal yang baik, di tangan kalian juga dia melihat sesuatu yang jahat. Jadi kalau anak kalian mau baik ya, sesuai dengan firman Tuhan ini, lakukanlah yang baik. Jadi anak itu katanya adalah master dalam hal meniru. Jadi kalau kalian ngomong kadang-kadang nggak dengar dia, lebih baik lakukan, nanti anak itu mencontoh.
ya. Jadi aku pernah nonton, dia bilang dia master dalam hal meniru. Jadi kalau misalnya kalian lakukan hal yang jahat, ya bayangkan dia lebih sempurna lagi nanti jahatnya. Nah, tapi kalau kalian lakukan yang baik, alangkah baiknya dia juga lebih sempurna lagi dia melakukan yang kebaikan itu. Makanya positif lah, lakukan yang baik. Nggak, seperti aku bilang juga nggak mudah, tetapi hati ini sudah mau, itu dulu. Hati ini sudah mau ya. Dan kemudian di sini, dan kita lanjutkan lagi di Markusnya ya, poinnya aja yang tapi aku kasih ayatnya. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Jadi aku baca yang 35, tadi aku udah baca semua, tapi aku ambil poinnya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Jadi di Matius ditekankan kita harus sama seperti anak kecil. Jadi merendahkan diri kita, bukan jadi rendah diri minder ya. Bapakku selalu menerangkan seperti ini. Uli, kamu harus rendah hati, bukan rendah diri. Aku dulu nggak ngerti, waktu aku kecil nggak ngerti perbedaan rendah diri dan rendah hati. Tetapi waktu itu bapakku jelaskan, kalau kamu rendah hati, kamu kayak, kalau orang Jawa bilang legowo ya. Atau kalau bahasa Batak mungkin apa ya, mungkin aku harus tanya. Tapi yang penting orang yang mempunyai lasni roha lah ya, kayak namaku, mempunyai kasih gitu. Nah, kalau untuk rendah diri itu yang sebenarnya itu kayak minder katanya. Ya, tapi kalau rendah hati itu adalah kebaikan. Kamu ibaratnya kayak down to earth. Dan kalau kita sering dengar itu seperti padi ya, semakin berisi semakin tunduk. Bukan jadi kayak nongol ke atas gitu, kayak gitu, bukan. Jadi dia semakin menunduk. Jadi aku mengerti di situ bahwasanya perbedaan rendah diri dan rendah hati. Tetapi di sini Tuhan mengatakan supaya kita menjadi sama, rendah diri menjadi sama seperti anak kecil. Jadi di sini bukan rendah diri minder, tetapi rendah diri untuk sama seperti anak kecil. Anak kecil itu kan kalau kita bilang duduk sebelah sini, ya sebelah sini dia duduk. Dia nggak mau dia pamer, "Oh aku pejabat, aku orang penting, aku ini, ya udah aku harus ibaratnya duduknya di depan, duduknya di tempat yang lebih baik dan ini sebagainya. Aku lebih baik harusnya posisi daripada yang lain." Bukan seperti itu. Anak kecil kita suruh di mana aja dia, kamu di sini, kamu di sana ya, dia tetap akan menurutinya. Jadi ya kembali lagi, kalau kalian bilang nggak semua anak kecil, ya itu tadi tergantung dari orang tuanya mendidik. Kadang-kadang disuruh kayak gini dia melawan ya. Kalau kalian bilang kayak gitu, ada sesuatu hal pelajaran yang dia ambil biasanya itu dari orang tuanya. Kalau nggak dari orang tua, dari lingkungan temannya, itu bisa jadi. Jadi kalau kalian sudah mengidentifikasi kalau itu dari kalian sendiri orang tuanya, berubahlah kalian. Tetapi kalau dari teman-temannya atau dari yang dia lihat family dan sebagainya gitu, kalian juga harus bisa memperbaikinya itu, atau lebih baik kalian jauhkan anak itu supaya dia jangan menjadi tumbuh seperti ibaratnya dia nggak mengenal akan kekristenan, akan Kristus, akan Tuhan, akan kebaikan. Jadi dia itu menjadi pelawan kan, kalian pasti akan sakit hati nantinya. Dan di sini tadi dikatakan di ayat 35 itu, kalau kamu ibaratnya mau menjadi yang terdahulu, hendaklah kamu menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi kalau kita mau menjadi terdahulu, mau menjadi orang penting, kita melayani. Kita menjadi orang yang terakhir. Makanya kita jadi orang penting. Artinya kita pentingnya nanti di surga. Kita pentingnya nanti menjadi anak Tuhan itu sendiri. Karena kalau kita di sini, di dunia ini kita udah mau menang sendiri, kita nanti terakhirnya nanti di surga bersama dia, kita nggak jadi apa-apa. Tetapi kalau kita melayani di sini, karena dibilang seperti kalau kamu menyambut aku seperti anak kecil ini, kamu telah menyambut aku. Dan kalau engkau menyambut aku, kamu telah menyambut dia yang mengutus aku. Artinya Bapa itu sendiri. Jadi di sini dikatakan kadang-kadang kita nggak
sadar kalau anak itu sangat sangat penting juga. Jadi kadang kita bilang, sana anak kecil gini-gini gitu. Ya itulah tadi persepsi kita itu zaman dulu mungkin dengan zaman sekarang itu apakah masih sama atau enggak aku nggak ngerti. Tapi lebih seringnya itu kita dengar, anak-anak jangan ribut ya di sebelah sana ya gini-gini gitu. Harusnya ya itu tadi diajari gitu. Kalaupun mau dikasih tahu sebelah sana harus kita pun bahasanya jangan anak ribut gitu. Seperti kayak nggak penting mereka gitu. Kita harus juga jelasnya yang baik-baik lah. Anak-anak kita di sini sekarang orang dewasa yang ini untuk bagian anak-anak kecil sebelah sana dan kalian bisa bermain dan ini gitu. Jangan jadi seperti kayak mengintimidasi karena si anak pun nanti mengingat loh. Dia anak kecil itu gampang sekali mengingat kalau perkataan kita dan itu bisa jadi dia tumbuh melihat seseorang jadi trauma ya dan sebagainya. Jadi setiap kita juga menghadapi atau berjumpa dengan anak kecil jangan sampai kita membuat dia itu jadi tidak nyaman ya karena itu seperti kayak trauma dia nanti waktu dia nanti besarnya. Kemudian yang di Lukas ini ya, Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Jadi aku baca aja dari 47 karena semuanya udah sama. Yang intinya pada saat itu timbul pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi ke-12 murid Tuhan Yesus pun ibaratnya sama seperti kita manusia biasa ya. Sama lah kalau di dalam suatu kelas ada yang kadang-kadang si A lebih pintar, si ini lebih bodoh, si ini pasti yang kayak gitulah sifat manusia ya. Jadi si murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia merasa paling besar atau yang A merasa paling tinggi dari yang lain dan sebagainya ya. Tapi di sini Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Kemudian Yesus berkata seperti ini ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Jadi di sini dikatakan juga sama ibaratnya di kitab itu, siapa yang menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan sudah tekankan siapa yang menyambut aku, artinya kita mengenal Tuhan Yesus itu, kita sudah mengenal Bapa itu sendiri. Dan kemudian di sini dikatakan siapa yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Jadi siapa yang kira-kira kita lihat kesan yang paling kecil, kesan yang paling ya kata-katanya yang kalau kata dunia ini paling kecil, paling bodoh, paling lemah, paling ini, tetapi bagi Tuhan dialah yang paling besar. Jadi dunia dan Tuhan Yesus Bapa kita itu berbeda, bertolak belakang. Dunia selalu memandang sesuatu, oh kalau dia paling pintar, oh kalau dia paling kaya, oh kalau dia paling wow ini dan itu super ya. Tetapi Tuhan Yesus melihat hati, itu perbedaannya. Makanya kita ini pola pikirnya harus dirubah. Kadang-kadang kita ngelihat juga termasuk ya kalau pengalaman aku secara ya manusiawi aku bilang ya. Kalau aku kan backgroundnya itu kebanyakan kerjanya dulu di resepsionis ya. Dan dari penampilan orang-orang, tetapi kembali lagi aku bilang semuanya kita treatment sama. Kecuali orang itu ya nggak sopan atau bagaimana, kita pun ya jangan ini juga gitu ya. Tapi kalau semuanya datang selalu kita harus greetingnya sama. Tidak harus memandang dia pakai baju A, B, C dan sebagainya. Cuman memang kalau dulu-dulu kita nggak, kayak aku nggak sempurna juga ya. Mungkin ada banyak sekali kekuranganku, tetapi seiring berjalan waktu aku juga belajar kalau dia mau pakaian yang begini begitu ya, kalau datang check in dia misalnya di hotel ya kita sama aja treatmentnya gitu. Nggak harus kalau yang kesannya neces ini pasti banyak duit ya kita harus manis-manis, kita harus nggak seperti itu. Nah jadi hendaklah kita juga sama ya, kita pandang. Kecuali kita bilang tadi dia nggak sopan, itu pun kalau nggak sopan kita juga nggak boleh feedbacknya ke dia itu juga nggak sopan yang gimana. Tapi yang penting kita jaga hati kita jaga pikiran kita, jangan sampai ibaratnya kita dikuasai dengan apa yang orang lakukan kepada kita. Karena bukan kita, kayak kita selalu sering dengar orang bisa melakukan apa saja terhadap kita, tetapi respon kita yang positif, respon kita yang kita menunjukkan kita bukan sama dengan dia, itulah yang sebenarnya yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak si jahat. Kalau anak si jahat pastinya akan merespon ya jahat gitu ya. Kadang-kadang dia dapatkan kebaikan malah dia balas kejahatan. Nah, itulah kalau pikiran si jahat. Tapi kalau pikiran Tuhan Yesus, Bapa kita, dia ingin kita
kita menjadi sama seperti Dia, sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, tetapi Dia mau mengajar kita supaya kita sama seperti Dia, sempurna adanya. Dan inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, terima kasih untuk menjadi Tuhan, menjadi Bapa yang luar biasa terhadap kehidupan kami. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat layak dekat-dekat kehadiran-Mu. Ajar-ajari kami selalu Bapa, supaya kami dapat melakukan turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan ini. Kembali lagi aku ingatkan, buka Alkitabmu, berdoa pada Tuhan, alami Tuhan itu sendiri, lakukan firman Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi anaknya Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.